Berhenti. Kakak Ting Chuan. Lari. Kakak Ting Chuan, jangan. Shen Ting Chuan. Tolong aku. Jangan takut. Aku di sini. Kakak Ting Chuan. Lebih baik kau simpan tenagamu untuk bicara dengan polisi. Kakak Ting Chuan. Jiang Yiran. Kamu tahu siapa aku? Aku tahu. Kamu adalah Shen Ting Chuan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Selesai. Shen Ting Chuan pasti akan marah besar lagi kan? Kali ini meski punya 8 mulut, aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jiang Yiran, bagaimana bisa kamu terjatuh di hal yang sama? Itu aku kemarin dibius, aku tidak sengaja. Aku juga tidak akan bertanggung jawab. Aku juga tidak akan memaksamu dengan hal ini, percayalah padaku. Jika kamu tidak mau, kita bisa segera bercerai. Segera bercerai. Ya, segera bercerai, kamu bisa menyalahkan semuanya padaku. Jiang Yiran, kamu sangat ingin bercerai denganku ya? Dulu kamu yang memaksaku menikahimu. Sekarang kamu ingin bercerai. Dulu, aku sedang tidak waras. Sekarang sudah sadar. Aku hanya ingin menyelesaikan semua masalah dan segera bercerai. Kenapa dulu tidak waras, sekarang sadar? Wanita tak tahu malu. Kamu berani membiusku? Maafkan aku. Kamu pernah dengar tentang bunga mekar? Kenapa tanya itu? Aku adalah bunga itu. Aku ingin mekar, maka aku mekar. Kamu mau aku? Kamu. Jiang Yiran. Aku hanya ingin bilang sebelum kita bercerai. Kita tidak saling mengganggu, oke? Kamu. Masih keras kepala. Padahal sangat bersemangat, meski terpaksa, tapi di hati. Pasti sangat senang kan? Belum tentu, bekas tamparan di wajah ini sangat jelas. Inikah yang disebut pukulan adalah kasih sayang, makian adalah cinta? Pergi. Bibi mencari aku. Sebulan lalu, kamu bertaruh dengan Yiran. Masih ingat kan? Ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Kamu serahkan pusat kesehatan ini padaku untuk dikelola selama sebulan. Kalau aku bisa mengubahnya dari rugi jadi untung, maka setelah sebulan, kamu mari aku pulang ke keluarga Jiang. Untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahku. Ingat? Waktu sebulan sudah habis, kondisi pusat kesehatan ini seperti apa? Kamu juga tahu.
Ini buku keuangan bulan ini. Yiran menang. Kalah taruhan harus bayar. Aku pergi. Nah, jededong. Duduk, Bibi mau kasih nasihat lagi. Di pesta ulang tahun nanti, pasti banyak keluarga dan teman-teman Jiang. Nanti, kamu dan Yiran tunjukkan kalian mesra. Jangan sampai dia malu di rumah orang tuanya. Malu. Aku tidak takut malu. Bibi jangan lupa. Dulu siapa yang memfitnahku untuk memaksaku menikah, membuatku kehilangan muka. Bibi, aku hanya setuju untuk menemaninya ke pesta ulang tahun. Tidak janji untuk bersikap baik padanya. Sudahlah, Bibi tahu. Kamu masih kesal soal dipaksa menikah. Intinya, jangan berlebihan saja. Aku pergi dulu. Lu Feng. Kamu siapkan hadiah ulang tahun. Oh ya, kakek Jiang itu. Biasanya suka apa sih? Dan Nyonya Jiang juga. Apa perlu siapkan hadiah untuk kakak ipar dan istrinya? Istrinya biasanya baik padanya. Kakak ipar dan istrinya, biasanya suka apa sih? Bagaimana kalau kamu tanya Nyonya? Tanya dia. Sudahlah, kamu siapkan saja sendiri. Cepat pergi. Gengsi tapi menderita. Datang. Ting Chuan. Dengar dari Yiran kamu akhir-akhir ini sibuk, masih datang ke pesta ulang tahun. Ini sangat sulit bagimu. Ibu, jangan sungkan. Memberi selamat ulang tahun pada ayah sudah seharusnya. Waktu itu tidak bisa temani Iran pulang. Sudah membuatku sangat menyesal. Minta maaf pada ayah ibu. Ting Chuan. Dulu karena pekerjaan terlalu sibuk, tidak sempat. Tidak bisa temani aku pulang, sudah aku bilang ke ayah ibu. Ayah ibu seharusnya tidak marah padamu. Ya, Yiran bilang, mulai sekarang kita satu keluarga. Tidak perlu pusingkan hal-hal kecil. Ya, satu keluarga tidak usah sungkan. Ayo kita masuk dan bicara di dalam. Ayah, ibu. Aku dan Iran akan mengunjungi kalian lain kali. Baik, hati-hati di jalan ya. Ayo pergi. Sampai jumpa, ibu. Kamu pulang dulu saja. Aku akan urus soal penculikanmu. Pasti akan kuberi penjelasan yang memuaskan. Terima kasih, dan juga terima kasih untuk hari ini. Kejadian hari ini. Hadiah terbaik yang ayahku harapkan adalah melihatku bahagia, jadi terima kasih sudah menemani aku berakting di depan orang tuaku hari ini. Aku sangat berterima kasih. Kamu juga baik sekali pada ibuku. Sebelumnya, soal pil Zizu, aku salah paham padamu. Kali ini membantumu menenangkan orang tua, itu sudah seharusnya. Tenang, kita tinggal punya beberapa bulan lagi, lalu bisa bercerai. Nanti, kamu tidak perlu repot-repot menemani aku berakting lagi. Lu Feng, selalu saja bicara soal cerai. Apa dia serius? Bos Shen, kamu mau dengar yang sebenarnya? Katakan. Berdasarkan pengamatanku selama ini, kurasa Nyonya tidak sedang bercanda. Tapi, kalau dia benar-benar ingin cerai, kenapa dulu memaksaku menikah dengan obat? Sampai harus memaksaku menikahinya. Bos Shen, dengan risiko dikirim ke Afrika, aku ingin bertanya. Tanyakan. Apa mungkin kamu sendiri yang mabuk lalu tidak sadar?
Nyonya tidak memberimu obat, kan? Lu Feng, bahkan kamu pun tidak percaya padaku. Bos Shen, salah. Siapa yang percaya? Nona Jiang na pain mention karmu? Aku harus memikirkannya lagi. Apa sebenarnya alasannya? Hingga membuatnya berubah drastis. Menyetir. Baik. Adik sepupumu sebentar lagi lulus. Aturkan pekerjaan untuknya agar bisa berlatih. Ibu, aku sudah bilang, aku mau kuliah di luar negeri. Kuliah apa di luar negeri? Kamu susah lulus. Tidak memikirkan membantu meringankan beban Ting Chuan. Hanya ingin kabur keluar. Bu, keluarga Shen bergerak di bidang properti. Aku yang belajar IT bisa bantu apa? Belajar ke luar negeri bisa tingkatkan skillku. Kamu. Nona Jiang. Kamu. Lo, kalian Kino? Nggak kenal. Aku cuma dengar tadi Nona itu bilang. Dia dipanggil Nona Jiang, kayaknya ini pasti. Nona Jiang dari keluarga dokter tradisional ternama. Iya, Jia Zhenyira. Kamu. Kenal dia? Nggak kenal. Kalau nggak kenal, kenapa kamu kaget lihat dia? Soalnya, aku dengar kamu punya sepupu. Mirip banget sama kamu, nggak nyangka seganteng ini. Agak kaget aja. Iya, mereka emang mirip. Ini anakku, Lin Jingze. Kata orang, keponakan mirip Om. Jingze dan Ting Chuan. Sebenarnya mirip sama ayah Ting Chuan. Oh, pantas. Halo, sepupu. Halo, kakak ipar. Yiran, kita mau makan di luar. Mau ikut? Mau ikut? Bibi, aku udah makan, nggak ikut deh, kalian aja. Oke, kita pergi ya. Ayo. Jiang Yiran. Lin Jingze, kalian pasti kenal. Ada perlu apa cari aku? Aku mau nanya. Nanya apa? Aku mau minta tolong. Jangan ragu-ragu, bilang aja langsung. Aku mau minta kamu selidiki. Jiang Yiran dan Lin Jingze. Apa? Suruh aku selidiki istri dan sepupumu? Nona Jiang, tanganmu nggak kepanasan. Nggak apa-apa. Tangan. Iya. Kenapa tangan Lin Jingze nggak cacat? Nona Jiang, kamu ngomong apa? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja, kamu keluar dulu. Oak. Di kehidupan sebelumnya, tangan kanan Lin Jingze cacat. Dia mempelajari berbagai obat untuk menyembuhkan tangannya. Dan mengembangkan sistem dokter keluarga pintar. Di dunia bisnis, dia selalu menentang ayahku. Membuat keluarga Jiang bangkrut. Ayahku meninggal karena stres dan kemarahan. Mengapa? Di kehidupan ini, mengapa tangannya tidak cacat? Sudah membahas lalu? Jangan buru-buru, minum dulu lalu bicara pelan-pelan. Bicaralah. Sebelum bicara, aku ingin tanya sesuatu dulu. Tanya. Jujur saja padaku. Apakah kamu menyukai Jiang Yiran? Mengapa aku menikahinya? Kamu tidak tahu? Kalau jadi kamu, apakah kamu akan menyukainya? Kalau begitu... Lagi pula Jiang Yiran memang cantik sekali. Bukan, suka atau tidaknya aku tidak penting. Sekarang masalahnya adalah kamu. Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan jelas? Apakah kamu benar-benar menyukai Jiang Yiran? Antara aku dan dia, beberapa hal baru-baru ini terjadi. Shen Tingchuan, hari ini aku akan mencoba obat ini sendiri. Jika obat ini bermasalah, aku akan menemani ibumu di kuburan.
kamu yang putuskan. Sepertinya aku tidak terlalu membencinya. Tapi, aku tetap tidak menyukainya. Kalau kamu tidak menyukainya, aku lega. Aku menemukan bahwa orang yang disukai Jiang Yiran sepertinya bukan kamu. Lanjutkan. Aku menemukan bahwa Jiang Yiran dan Lin Jingze sudah saling kenal sebelum kamu menyelamatkan Jiang Yiran. Saat itu Jiang Yiran sedang berlibur di kota pelabuhan, diganggu oleh beberapa preman. Lin Jingze berkelahi dengan mereka untuk menyelamatkannya. Jadi, Lin Jingze bilang mereka pernah bertemu sekali. Pertemuan itulah yang membuat heboh saat itu. Semua orang bilang Lin Jingze dan Jiang Yiran saling jatuh cinta. Lalu mengapa dia harus menikah denganku? Itu tergantung pada wajahmu ini. Jadi, Jiang Yiran mengira orang yang menyelamatkannya di pinggir jalan. Sama dengan orang yang membantunya di kota pelabuhan. Kemudian, melihat aku tidak peduli padanya. Dia mengira aku sudah berubah hati, lalu memaksaku menikah dengan obat. Benar, kemampuan nalarmu hampir menyamai aku. Setelah menikah, baru dia sadar menikah dengan orang yang salah, makanya sifatnya berubah drastis. Ingin bercerai denganku. Aku juga berpikir begitu, kamu bilang orang ini harus melewati beberapa cobaan dulu, baru bisa berubah dari manja dan egois menjadi lembut dan berbudi, bukan? Cobaan? Kamu bilang menikah denganku adalah cobaan baginya? Jiang Yiran tidak bisa menikah dengan Lin Jingze. Makanya dia putus asa dan sifatnya berubah drastis. Aku tahu ini salahku. Sekarang hanya ada satu cara. Bercerai. Kalau begitu tunggu setahun lagi, setelah badai berlalu kita bercerai. Aku akan klarifikasi ke media, semua ini salahku. Apakah Bos Shen menikah lagi atau bagaimana? Aku tidak akan ikut campur. Saudara, aku tahu perasaanmu dijadikan pengganti. Pasti tidak enak, tapi di mataku, kamu jauh lebih hebat dari Lin Jingze itu. Kalau aku perempuan, pasti memilihmu. Sekarang bagaimana aku menghadapi Jiang Yiran? Bibi, aku ingin bertanya sesuatu. Tanya saja. Adik sepupu kali ini pulang. Apakah dia berencana bekerja di grup Shen? Jiang Yiran sudah mulai mencari tahu kabar Lin Jingze. Kamu bilang Jingze ya? Iya, Bibi mengelola perusahaan dengan sangat baik. Pasti adik sepupu juga bisa berprestasi. Di hati Jiang Yiran, ternyata masih sangat memperhatikan adik sepupu. Sebut namanya saja aku kesal. Dia bilang tidak ingin bekerja. Ingin kuliah di luar negeri. Di kehidupan sebelumnya Lin Jingze tidak pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi dia tidak berencana bekerja di grup Shen sambil merencanakan ke luar negeri? Aku juga berencana begitu. Tapi siapa tahu dia mau dengar atau tidak. Sungguh merepotkan. Di kehidupan sebelumnya Lin Jingze tidak kuliah di luar negeri. Lalu tangannya, saat bekerja di grup Shen, cacat karena luka. Sepupuku sangat pintar, dia belajar di luar negeri. Pasti bisa meraih prestasi. Pintar memang, dia juara ujian nasional tahun itu. Pasti karena meniru Bibi. Iya, apa sepupuku benar-benar ingin ke luar negeri? Ngapain kamu nanya banyak-banyak? Aku cuma ngobrol santai. Tahun aku ujian nasional, juga juara. Ayo, Ting Chuan dulu juga juara ujian nasional. Nilaimu lebih baik dari Jingze. Oh ya Bibi, aku baru ingat. Ada urusan di pusat kebugaran, aku duluan ya. Jah, pergilah. Jiang Yiran malah mengabaikanku. Ternyata, hatinya hanya ada Jingze. Kakak, hanya kamu yang bisa membantuku. Sangat penting, bisakah kamu membantuku? Untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri untuk Lin Jingze. Jiang Yiran malah, untuk urusan Lin Jingze belajar di luar negeri, memohon pada kakaknya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Dulu kamu memaksa Shen Tingchuan menikahimu, lalu membantu mengurus pusat kebugarannya. Keluar uang dan tenaga sudah biasa. Rahasia rendaman obat keluarga, Jiang juga diberikan. Sekarang urusan sepupunya juga. Kamu ikut campur kamu ini. Sampai kapan mau merugi terus? Bukan kakak, kamu salah paham. Aku bukan untuk menyenangkan Shen Tingchuan. Lalu untuk apa? Waktu di kota pelabuhan dulu.
Lin Jingde membela aku. Dikeroyok sekelompok orang, aku selalu merasa bersalah. Jadi ingin memenuhi keinginannya. Kalau begitu, benar-benar tidak bisa melawanmu. Terima kasih kakak. Tidak masuk akal, belum cerai denganku. Sudah mulai mengincar sepupuku. Jiang Yiran demi urusan Jingze. Memohon pada kakaknya. Ternyata dia menyukai Jingze. Bos Shen, tidak peduli Nyonya suka siapa. Sekarang dia adalah istrimu. Lagi pula kalian sudah jadi suami istri, lebih baik kamu. Daripada apa? Daripada kamu memanfaatkan mabukmu. Dengan muka tebal menginap di kamar Nyonya. Baru bisa memecahkan kebuntuan ini. Apa yang kamu omongkan? Kamu ingin aku terbukti bersalah karena berbuat mesum saat mabuk? Reputasi Tuan sudah sangat buruk, masih perlu dibuktikan? Sudah, jangan lanjut. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal memalukan seperti ini. Daripada Tuan malam ini memanfaatkan mabuk, sekalipun dengan muka tebal. Menginap di kamar Nyonya, reputasi Tuan sudah hancur. Daripada terus terpuruk, lebih baik gunakan cara ekstrim untuk mempertahankan Nyonya. Jiang Yiran tidak setia padaku. Sudah menikah denganku. Tidak boleh lagi memikirkan Jingze. Lu Feng benar. Malam ini, Kamu. Untuk apa kamu datang ke kamarku larut malam begini? itu. Aku cuma ingin meminjam beberapa buku medis. Buku medis? Bukankah kamu membawa 2 peti besar buku medis dari rumah orang tuamu? Ini beberapa buku medis yang sudah kuberi catatan, lebih mudah dipahami. Dia merasa aku dan dia tidak punya bahasa yang sama. Menganggap aku tidak mengerti. Dalam hal ini aku memang tidak sepintar Jingze. Terima kasih. Chen Tingjuan, larut malam begini. Kenapa aneh sekali? Sepupu, kamu mencariku? Ada apa? Duduklah. Saat kamu di kota pelabuhan, pernah menolong Jiang Yiran. Sepupu sudah tahu? Waktu itu hanya kebetulan menolong, tidak perlu disebut-sebut. Tapi saat itu banyak orang salah paham kita punya hubungan gelap, asal menyebar. Aku takut kamu salah paham. Mungkin bukan salah paham. Orang yang ingin dinikahi sepupumu. Bukan aku, tapi kamu. Sepupu, jangan asal bicara. Duduklah. Kalian hanya bertemu sebentar tanpa saling tahu nama. Sayangnya wajah kita berdua terlalu mirip. Jadi sepupumu saat kembali melihatku, mengira aku adalah kamu. Ini tidak mungkin. Orang yang selalu ingin dinikahi sepupumu. Selalu kamu. Kakak, jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan apa? Kalau bukan begitu. Bagaimana menjelaskan dia berubah drastis setelah menikah? Hari kedua menikah langsung ingin cerai. Pasti dia sadar salah mengenali orang, jadi. Setelah itu ketika bertemu kamu. Dia terus tanya-tanya tentang kamu ke tante. Tahu kamu ingin kuliah di luar negeri. Dia bahkan minta bantuan kakaknya untuk membantumu. Tidak lama lagi, kamu akan menerima surat penerimaan kuliah di luar negeri. Nanti, kamu akan tahu yang kukatakan benar. Di sini perlu ada perubahan. Baik. Urusan kuliah di luar negeri sudah selesai. Bagus sekali. Lin Jingze bisa keluar negeri. Nona Zhang, Lin Jingze bisa ke luar negeri. Kenapa kamu senang sekali? Nona Zhang, apa kamu suka Lin Jingze? Dasar pikiranmu ngawur. Lalu kenapa? Kamu begitu peduli urusannya? Aku karena dia pernah membantuku di kota pelabuhan, jadi ini balas budi. Masih ada yang belum kupahami. Cuma bantu di kota pelabuhan, kamu sudah begitu berterima kasih. Lalu, Bos Shen bahkan menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu masih benci dia? Menyelamatkan nyawaku? Ya,
Shen Tingchuan juga pernah menyelamatkanku. Lagi pula, awalnya kamu yang memaksanya menikahimu, kenapa sekarang? Kamu hanya ingin cerai? Di kehidupan sebelumnya, Shen Tingchuan memang secara tidak langsung membunuhku. Tapi di kehidupan ini, dia tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengirim Su Jianjian ke penjara. Menurut pengamatanku, Bos Shen ini orangnya cukup baik, juga baik padamu. Menurutku, jangan hanya memikirkan cerai. Kamu dan Bos Shen sebaiknya bersama. Sudah, Xiao Yu. Sekarang aku hanya ingin cepat cerai dan pulang menemani keluargaku. Soal cinta dan kasih sayang, tidak dipikirkan dulu. Ayah Jingze meninggal muda. Aku hanya punya Jingze satu-satunya anak. Dia sendirian ingin pergi ke tempat yang jauh. Kalau dia sampai celaka, gimana dong? Sudah. Apa aku salah? Apa bibi sepupu benar-benar suka sama aku? Jingze, Adik sepupu, buat keluar negeri butuh uang, di kartu ini ada. Bibi, uang ini aku nggak bisa terima. Kamu terlalu baik. Kamu memang baik hati, ngasih uang dan bantuan. Tante, Yiran, uangmu nggak bisa kami terima. Nggak bisa. di perjalanan butuh beli ini itu, uang ini. Tante, terima aja, kalau nggak aku nggak tenang. Bu, aku berangkat besok. Bu, aku pergi dulu. Baik. Lin Jingze akhirnya mau keluar negeri. Asal dia nggak cedera dan nggak riset sistem medis. Nyawa ayah di kehidupan ini bisa diselamatkan. Jiang Yiran, kalau nggak tega, bisa packing bareng dia ke luar negeri. Gila. Bibi, kakak sepupuku jauh lebih baik dariku. Sekarang kalian sudah menikah. Tolong hargai orang di depanmu. Ini maksudnya apa? Jangan-jangan dia kira aku suka dia? Bos Shen, aku ada sesuatu mau bicara. Bilang, Aku mau pulang ke rumah orang tua beberapa hari. Boleh? Jingze udah keluar negeri. Dia bahkan gak mau tinggal serumah sama aku. Aku ada beberapa pertanyaan soal buku medis, mau tanya ayah. Gak usah cari alasan, pergi aja. Tinggal berapa lama juga boleh, sampai cerai juga gak apa-apa. Baik. Belum 2 bulan menikah. Udah buru-buru mau pergi? Nyonya Shen. Katanya Jiang Yiran mau cerai. Udah kabur ke rumah orang tua. Itu Tingchuan ngasih keringanan ke Yiran. Biarin dia pulang beberapa hari. Nyonya Shen. Dulu kenapa Tingchuan nikahin Jiang Yiran? Aku juga dengar-dengar. Sekarang Jiang Yiran mau cerai juga bagus. Tingchuan kan nggak suka dia. Tapi Tingchuan suka atau nggak sama Yiran? Orang luar mana tahu? Kalau suka, Jiang Yiran perlu pakai obat buat nikah paksa? Menurutku, Siki dan Tingchuan, pasangan yang serasi. Mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau bukan karena ulah Jiang Yiran ini, kita sudah jadi keluarga. Siki itu gadis yang baik, tentu saja. Pasti bisa dapat jodoh yang lebih baik. Siki kita memang hebat. Siki sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerja. Bagaimana kalau Tingchuan yang mengambil posisi untuknya di perusahaan? Kalau tidak bisa jadi suami istri, bisa jadi kakak adik. Suruh Tingchuan sering-sering membimbingnya, oke? Aku akan bicara dengan Tingchuan. Malam ini kita tidak pulang. Biar Siki dan Tingchuan lebih banyak berkomunikasi. Awalnya aku ingin membujuk Nyonya Shen untuk menerimamu sebagai menantu, tapi tak disangka. Dia begitu membela Jiang Yiran itu. Kita hanya bisa membuatmu lebih sering bertemu Shen Tingchuan. Biar dia jatuh cinta padamu. Posisi Nyonya Shen pasti akan jadi milikmu. Aku mengerti, Bu. Memang kue buatan ibu yang paling enak. Asal kamu suka, ibu akan sering membuatkannya. Bu, bisakah aku selamanya tinggal di sampingmu? Sudah menikah masih bicara yang tidak-tidak. Kamu sudah di rumah selama setengah bulan.
Cepatlah berkemas dan kembali ke keluarga Shen. Tapi aku tidak mau pulang. Nyonya, cepat pulang dan lihat. Bos Jia. Ada apa? Lu Feng, bicara langsung saja. Nyonya, setelah Anda pergi. Nyonya yang membawa Nona Yang. Mengken janji Naomi Shan. Tapi Nona Yang itu tidak mau pulang. Bahkan mau kerja di grup perusahaan. Setiap hari mengganggu Bos Shen. Kalau Nyonya tidak segera kembali, akan terjadi masalah besar. Kukira ada apa, paling-paling cuma tambah satu adik lagi. Cepat kembali ke keluarga Shen, ini kan jodoh pilihanmu. Yang sudah dicari-cari dengan susah payah. Di kehidupan sebelumnya, jodoh ini malah membiarkanku terlantar. Apa katamu? Aku bilang, sekarang aku akan pulang untuk menghadapi si manis itu. Kakak Tingchuan, kenapa minum sendirian dalam kesedihan? Aku takut setengah orang akan membuatmu kaget. Kak Tingchuan, aku bantu kamu tuangkan minumannya ya. Kok dia balik sih? Pusing banget. Kamu siapa? Kamu kan adiknya Bibiang. Yang Siki. Aku Jiang Yiran. Oh, jadi kakak ipar. Aku udah dengar ceritamu, maksudmu juga aku paham. Maksud kakak ipar apa nih? Asal kamu jangan ganggu ketenanganku. Aku bisa bantu keinginanmu terkabul. Kamu ngerti maksudku? Maksud kakak ipar. Menggasing kang kemendakati Kak Tingchuan? Kamar tidur kedua di sini. Itu kamar Shen Tingchuan. Malam ini, keinginanmu bisa terkabul. Jiang Yiran. Kok nggak pusing lagi? Kak Tingchuan jangan kejar aku. Shen Tingchuan itu lelaki sejati. Kalau dia benar-benar suka sama kamu, nggak perlu kamu yang nempel. Ayah, Bos Shen kita Tayan Goden. Kamu, telanjang pun gak ada yang lihat. Kamu. Kak Yiran, tadi bilang bisa bantu keinginanku terkabul. Beneran? Kamu mau Shen Tingchuan suka sama kamu? Kamu harus perhatiin dia, cari tahu dulu kesukaannya. Terus dia suka apa? Dia paling suka. Tunggu dulu. Dia paling suka minum teh hijau. Teh hiau. Suka juga makan yang lembut, siapin sesuatu kayak sup bakso, ikan cop tahu. Dia juga suka olahraga. Tinju, suka apa? Nyapu ngepel. Ngepel kaca, bersih-bersih, cuci piring. Udah itu aja sih. Makasih Kak Yiran, kamu baik banget. Sama-sama. Aduh. Jerdy. Bos Shen. Cepat bangun. Ada kabar baik, kabar bagus banget. Kabar baik? Kabar baik apa? Sini aku kasih tahu. Benar. Dia benar-benar bilang begitu. Bukankah ini kabar bagus? Mengapa kamu pikir Jiang Yiran peduli padaku? Bagiku ini kabar bagus. Haruskah aku membencinya? Dia memaksaku menikah dengan obat, menghancurkan reputasiku. Aku ingin sekali menjauh darinya. Sombongnya Bos Shen ini. Bos Shen, istri Pejalai Padamu. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu bukan pengganti sepupumu? Masuk akal. Kalau begitu, apakah sepupuku adalah penggantiku? Aku yang salah padanya.
Sebenarnya kamu mau apa? Perempuan memang sulit ditebak. Diam-diam dia tahu betul hobiku. Tapi di depan pura-pura tidak peduli. Aku ingin membuka kepalamu yang kecil ini. Lihat isinya apa. Hampir saja kamu menipuku dengan kepura-puraanmu. Shen Tingchuan. Isi kepalaku tidak penting, yang penting adalah kamu harus buang air di kepalamu itu. Sudah sadar kan? Jiang Yiran, kamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sibuk cari uang untuk keluarga. Tidak. Lu Feng, Boss Shen, katakan. Apa dia lagi sindir-sindir? Kalau grup Shen tidak punya uang, tahu saja tapi jangan bilang. kamu. Kamu benar-benar keras ya. Manager Wu. Penghasilan bulan ini lumayan ya. Benar bagus, bulan ini ada beberapa klub yang kerja sama dengan kita. Biaya keanggotaannya cukup besar. Bagus. Mulai bulan ini, gaji pokok setiap karyawan naik 30%. Terima kasih Nyonya, bisa punya pemimpin seperti Anda. Sungguh keberuntungan kami. Lau Wu mau bekerja dengan Nyonya seumur hidup. Teh kesehatan baru di pusat kesehatan kita sudah siap. Aku sengaja menyiapkan untuk Anda. Bawa pulang untuk Bos Shen cicipi. Sungguh perhatian. Kakak Tingchuan, Kuba CCP. Aku. Apa ini? Teh kesehatan. Kamu tahu aku suka. Teh hijau. Tapi malah sengaja bawa teh kesehatan. Kamu sengaja melawan keinginanku untuk menarik perhatianku, ya? Narsis. Ini teh kesehatan baru dari pusat kebugaran. Manager Wu khusus memberikanku untuk kamu cicipi. Suka atau tidak, terserah kamu. Aku. Kakak Tingchuan, kamu tidak suka teh ini? Aku buang ya. Tidak usah. Kalau manajer Wu khusus mengirimkannya, aku coba saja. Teh kesehatan dibuat seburuk ini. Bisa laku dijual? Aduh, aku kayaknya lupa menambahkan gula ke teh kesehatan Bos Shen. Tidak apa-apa, kalau dia merasa pahit, dia akan tambahkan gula sendiri. Ayo pergi. Bu. Bikin kesal. Kenapa si Jiang yang imut itu datang? Langsung bisa memengaruhi emosi kakak Tingchuan. Sudah kubilang sebelumnya, jangan remehkan Jiang Yiran. Gadis cantik seperti dia paling sulit diwaspadai. Cantik itu tidak ada gunanya. Beberapa hari ini aku perhatikan kakak Tingchuan. Bersikap dingin padanya, hampir tidak menghiraukannya. Jangan lengah, katanya Jiang Yiran. Untuk menyenangkan hati Shen Tingchuan, sedang belajar tinju. Tinju? Bu, kalau kamu bilang begitu, aku jadi punya ide. Cara bagus untuk menghajar Jiang Yiran. Kamu datang lagi? Kenjan Aya. Nona Yang, ada apa? Kakak Yiran bilang, membantu mendekati kakak Tingchuan. Tapi malah diam-diam latihan tinju di sini. Kamu ingin menarik perhatian kakak Tingchuan, ya? Memang mirip Shen Tingchuan. Sok tahu. Apa katamu? Kamu mau apa sih? Aku? Mau ajak kakak Yiran bertanding. Lagi pula aku sudah latihan tinju selama 3 tahun. Siapa tahu. Bisa bimbing juga gerakan Kak Yiran. Aku cari Bos Shen, segera kembali. Gimana? Berani tantang aku? Apa yang nggak berani? Yiran.
Aku nggak salah lihat kan? Kak Ting Chuan, tolongin aku. Tolong. Lu Feng. Boss Shen, tadi situasinya darurat. Nona yang ini sudah belajar tinju bertahun-tahun. Dia mau nakalin nyonya, aku langsung lapor ke bos. Siapa sangka yang dipukulin bukan nyonya, tapi si Nona yang itu. Jiang Yiran, kamu pasti bukan. Baru belajar tinju beberapa bulan ini. Mana ada orang baru belajar beberapa bulan udah jago banget. Kalau jelek ya latihan lagi dong. Kamu. Udah. Jangan pikir aku nggak tahu niat jahat di hatimu. Kalau kamu baik-baik saja, aku juga nggak mau ikut campur. Tapi kamu nggak boleh ganggu kakak iparmu. Kak Ting Chuan. Aku cuma pengen sparring sama kakak ipar. Benar-benar nggak ada maksud lain. Sparring. Kamu yang udah belajar tinju 3 tahun, lawan orang yang baru belajar beberapa bulan. Itu kamu sebut sparring? Iya tuh, Nona yang tadi serangannya kejam banget. Setiap pukulan mengarah ke muka nyonya, kamu. Untung Nona yang udah belajar tinju beberapa tahun. Ini aja masih kalah sama nyonya, Nona yang. Kalau nggak, kamu bakal lebih parah. Kamu si ganteng, di sini nggak ada hakmu buat bicara. Diam. Lu Feng ini. Teman baikku yang otaknya kemakan pintu. Aku. Apalagi talenta penting di grup Shen. Kok di mulutmu jadi budak? Keluarga Shen gak bisa nerima kamu lagi. Siap-siap pergi. Kak Ting Chuan. Ting Chuan benar. Tante. Lebih baik kamu pulang sekarang. Barang-barangmu udah kami siapkan. Tante, jangan usir aku. Kan tante janji sama mamaku mau jagain aku baik-baik. Ini semua salahmu sendiri. Tidak seharusnya punya niat jahat untuk menindas Yiran. Nyawaku dulu diselamatkan oleh Yiran. Kalau kau menindasnya, berarti kau menindasku. Bu, cukup. Usiamu sudah saatnya mencari suami. Terus tinggal di keluarga Shen, tidak baik untuk reputasimu. Lebih baik cepat-cepat pulang. Aku tidak terima. Sebelumnya jelas aku dan kakak Ting Chuan sudah dijodohkan. Tapi tiba-tiba si imut ini ikut campur. Apa yang tidak sebaik Jiang Yiran? Jelas tidak ada yang lebih baik dari Yiran. Aku hanya mengaku Yiran sebagai menantuku. Aku hanya mau Yiran jadi menantuku. Kakak Ting Chuan, aku masih punya satu pertanyaan. Jiang Yiran sebelumnya memaksamu menikah dengan obat. Kau jelas sangat membencinya. Kenapa sekarang kau begitu memihaknya? Setiap hari cemberut padamu, tidak mau satu kamar. Apa kau tidak merasa terhina? Apa kau tidak merasa terhina? Aku. Nona Yang. Sepertinya tidak tahu kesukaan Ting Chuan. Cinta paksa. Mengerti? Dia suka gayaku. Semakin aku menolak, semakin dia cinta. Sebenarnya, Sudah, cepat pergi. Pergi, pergi. Jiang Yiran, kau tunggu saja. Pergi. Kakak, cinta paksa. hari ini terima kasih sudah membelaku. Aku sudah bilang, aku akan jaga keluarga Shen. Jiang Yiran ini. Sebenarnya ucapan mana yang benar? Ucapan mana yang palsu? Ada apa? Nanti di pesta, bisa temani aku? Pesta. Di kehidupan sebelumnya, di pesta inilah aku bertemu Li Bin. Aku bertemu Li Bin. Kau kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit hipoglikemia. Kalau begitu, nanti aku suruh dapur buatkan sup manis. Kalau pesta hari ini, Aku tidak pergi. kenapa? Karena pusat kesehatan sedang mengembangkan produk baru,
Aku harus mengawasi. Ya, baiklah. Pekerjaan lebih penting. Di kehidupan sebelumnya, karena aku membuat keributan di pesta, aku diusir oleh Shen Tingchuan. Lalu aku bertemu dengan mimpi buruk seumur hidupku. Putra dari grup Li Bin. Sayang, kau menggoda suamiku di depanku? Kau gila. Ini adalah bos Chen dari grup Chen. Kami sedang membicarakan pekerjaan. Shen Tingchuan, jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan. Ingat, aku istrimu. Kalau tidak, Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Shen Tingchuan, dengan apa kau memperlakukanku seperti ini? Kemunculan Li Bin membuat hatiku yang haus akan cinta hidup kembali. Kupikir hidupku ada titik balik. Tapi, semuanya adalah konspirasi. Kak Bin, Iran. Aku akhirnya menunggumu. Tepat kedatangannya? semua data ada di sini. Kak Bin, bawa aku pergi bersamamu. Tapi, aku hanya ingin data saja. Kak Bin, Kau ternyata bersekongkol dengan suamiku untuk mencuri rahasia bisnis. Jiang Yiran. Shen Tingchuan. Sejak saat itu, Shen Tingchuan menempatkanku di rumah pribadi terpencil selama 3 tahun. Shen Tingchuan. Maafkan aku. Aku memaksamu dengan obat untuk menikahiku. Tapi tidak sampai membuat Shen Tingchuan membenciku sampai mati. Yang benar-benar membunuhku adalah Li Bin. Li Bin, di kehidupan ini jika kau masih menggangguku, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Nona Jiang, cepat pergi ke pesta dan lihatlah. Ada apa? Yang Siki sedang menyebarkan rumor tentangmu dan Bos Shen di mana-mana. Dia mengatakan banyak hal yang keterlaluan. Jika ini dilaporkan media, akan sangat buruk. Aku tahu kau tidak peduli dengan reputasi palsu ini, tapi Bos Shen selalu peduli dengan reputasi. Tidak bisa dibiarkan dia memfitnah begitu saja, kan? Dia bilang apa? Semua kata-kata kasar yang paling sering dia bilang adalah hubungan Anda dan Bos Shen tidak harmonis. Dia juga bilang Bos Shen tidak bisa diranjang. Siapkan mobil. Jah, kamu tidak tahu betapa rendahnya Jiang Yiran ini. Segala cara dipakai, tapi Tingchuan tetap tidak peduli. Benarkah? Apalagi yang Jiang Yiran lakukan? Aku kasih tahu. Daripada begitu, lebih baik tanya langsung padaku, sang empunya cerita. Kamu datang untuk apa? Kalau tidak datang, biarkan kamu terus memfitnahku di sini. Memfitnah? Kalau begitu, coba katakan di mana aku salah.
Kamu bilang aku pakai segala cara. Tapi Shen Tingchuan tetap tidak peduli padaku. Bukankah begitu? Kalau begitu, lihat saja kenyataannya. Xiao Yu, beritahu Shen Tingchuan aku datang. Suruh dia datang mencariku. Baik. Kamu pura-pura saja. Sekarang Tingchuan sedang rapat dengan beberapa bos besar. Mana mungkin datang karena kamu? Sungguh tidak tahu diri. Dia memakai obat biar bos Shen menikahinya. Mana mungkin demi dia meninggalkan pekerjaan, benar kan? Tadi bos Shen datang sendirian. Pasti tidak mau membawanya, tapi dia masih nekat ikut. Sungguh tidak tahu posisi diri. Cepat pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Nona. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku hanya ingin berkenalan. Maksudmu apa ini? Pergi. Ini adalah istri. Bos Shen dari grup Shen. Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan dia. Bos Shen, aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya merasa istri Anda agak familiar, ingin berkenalan. Aku peringatkan, kalau berani mengganggu istriku lagi. Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Tidak apa-apa, Terima kasih sudah membantuku. sama-sama, aku yang terlambat. Bos Shen benar-benar meninggalkan pekerjaannya dan datang ke sini. Sepertinya Bos Shen dan Nyonya Shen benar-benar saling mencintai. Ya, sepertinya rumor tidak bisa dipercaya begitu saja. Aku akan mencari ibuku. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Ayo, kita masuk. Baik. Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo cepat masuk. Baik. Kamu kenapa masih di sini? Nona Jiang. Kenapa setiap melihatku, kamu selalu terlihat panik? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku ada urusan, duluan ya. Aku benar-benar ingin tahu alasannya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa seperti pernah mengenalmu. Tidak pernah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Nona Jiang, ada apa? Tidak enak badan? Tidak apa-apa. Xiao Yu, hari ini Li Bin mencariku. Jangan beritahu Shen Tingchuan. Baik. Kenapa kamu begitu takut dengan Li Bin itu? Kenapa aku begitu takut dengan Li Bin? Ya, di kehidupan ini belum terjadi apa-apa. Kenapa aku harus takut padanya? Tidak apa-apa, kamu keluar dulu. Baik. Li Bin adalah ketakutanku. Aku harus mengalahkannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa minum sendirian di siang hari? Ada masalah? Bos Shen tidak bekerja hari ini? Kebetulan hari ini aku juga kesal. Jadi aku mengambil cuti sehari. Kalau kesal, kenapa minum bersamaku? Lagi pula bukankah kamu membenciku? Kenapa kamu? Melihatku bukankah malah bikin lebih kesal? Sebenarnya, sekarang aku tidak begitu membencimu. Maksudku, kita akan bercerai dalam 3 bulan lagi. Memikirkan itu, jadi tidak begitu membencimu. Benar juga. Kalau dipikir-pikir, hatiku juga jadi lebih baik. Tapi, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa minum bersamaku kalau kesal? Kenapa tidak pergi ke bar dengan teman-temanmu?
Minum di luar kan harus bayar. Shen Tingchuan, setelah aku pergi, bisnis waralaba pusat kebugaran akan berjalan lancar. Kamu tidak perlu begitu hemat. Pusat kesehatan ini selalu dikelola oleh wanita. Kalau kamu pergi, siapa yang harus mengelolanya? Tentu saja istri berikutnya kamu. Jiang Yiran. Reputasiku sudah hancur karena kamu. Aku ini pria tua yang belum menikah. Lagi pula sudah pernah menikah. Mana ada gadis baik yang mau menikah denganku? Itu urusan pribadimu, aku tidak peduli. Kalau begitu, kamu tidak merasa bertanggung jawab padaku? Kamu mabuk ya? Banyak gadis yang mau bertanggung jawab padamu. Aku sih tidak usah. Ke arah sini kan? Iya, ke arah sini. Hari ini, putra kecil grup Li mau memesan tempat. Cepat pergi. Kenapa? Kami datang dari jauh. Iya, kami sudah reservasi. Kenapa tidak boleh masuk? Biarkan kami masuk. Tidak boleh masuk. Biarkan kami masuk. Tidak boleh. Cepat pergi. Atau jangan salahkan aku kalau kasar. Kami sudah antri setengah bulan baru dapat giliran. Kenapa dia bisa senaknya memesan tempat? Marala, biarkan kami masuk. Kenapa tidak boleh? Cepat biarkan kami masuk. Semakin marah semakin baik. Kamu ada waktu datang ke pusat kesehatan? Aku tidak boleh datang? Bos Shen, silakan. Kenapa teh ini rasanya berbeda dengan yang dulu? Manis. Bos Shen, waktu itu aku tidak sengaja lupa memberi kamu gula. Tidak apa-apa. Kamu punya masalah dengannya? Tidak juga. Berarti kamu kesal padanya. Kenapa bilang begitu? Karena pandanganmu padanya punya cerita. Berbeda dengan saat melihatku. Saat melihatku seperti apa? Dingin dan menjaga jarak, seperti melihat orang asing. Nyonya, tidak baik. Cepat lihat di luar. Ada apa? Li Bin itu datang lagi, bilang mau memesan tempat malam ini. Bahwa pengawal sedang mengusir orang. Apa? Li Bin, kamu mau apa sebenarnya? Akhirnya kamu mau menemuiku. Nona Jiang. Kalian tunggu di luar untuk Nona Jiang. Kalau ada masalah aku akan panggil. Katakan, ada apa? Apa kesalahan saya sampai Anda membenci saya? Mengapa Anda tidak bisa memberi saya satu kesempatan? Karena saya benci Anda, saya benci wajah Anda. Saya merasa mual setiap melihatnya. Ternyata karena ini. Sebenarnya, ini bukan masalah yang sulit. Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Kalau Anda tidak suka, maka saya akan menghancurkannya. Bos Shen, Anda kembali tepat waktu. Nenek itu bilang, suruh Anda menjemput istri. Lalu makan malam bersama. Bilang pada nenek, saya ada urusan tidak bisa datang. Anda saja yang menjemput. Ada apa? Bertengkar dengan istri? Bertengkar? Kami hanya pasangan sementara. Bos Shen, Jan Gon main-main. Katanya nenek malam ini juga mengundang orang tua istri.
Makan bersama, di saat seperti ini. Jangan sampai terjadi masalah. Lu Feng, bagaimana menurutmu tentang Li Bin? Yang dari grup Li itu. Saya beritahu, dia terkenal sebagai pria berbakat. Dan tampangnya lebih ganteng dari itu, sedikit lebih ganteng. Ya, sepupu dan Li Bin sama-sama multitalenta. Tidak seperti saya, yang belajar manajemen, membosankan sekali. Sudahlah. Ngapain bikin orang tua khawatir? Saya saja yang sedih. Saya yang menjemput. Tidak perlu Anda. Anda, Gila Anda ini. Jiang Yiran. Entah mengapa, sejak pertama kali bertemu, saya merasa seperti pernah kenal. Saya suka Anda. Lepaskan saya. Apa kelebihan Shen Tingchuan? Mengapa Anda tidak bisa memberi saya satu kesempatan lagi? Katanya Anda suka saya. Seberapa besar suka Anda? Istri dan Li Bin sedang berbicara di dalam. Tentu saja sangat. Jangan berpura-pura di sini. Anda tidak tertarik pada saya. Anda tertarik pada rahasia proyek tender keluarga Shen. Memang wanita yang cerdas. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Asalkan kamu ikut aku jamin. Kamu akan jadi orang paling bahagia di dunia. Li Bin, kamu lebih bajingan dari yang kubayangkan. Jiang Yiran, berani-beraninya kamu memukulku. Bahkan 10 orang sepertimu tak bisa menandingi satu Shen Tingchuan. Dia jujur, baik hati, punya prinsip dan batasan dalam bertindak. Kamu cuma pengecut, dengan apa kamu bandingkan dirimu dengannya? Kamu tidak layak. Jiang Yiran, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu, ngapain? Lepaskan aku. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Kamu tidak apa-apa? Bukannya kamu sudah pergi? Untung aku kembali. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi kamu tidak kapok, jadi hari ini aku akan membuatmu kapok. Shen Tingchuan, kamu mau apa? Shen Tingchuan, jangan mendekat. Shen Tingchuan, aku tahu salah. Sudah terlambat. Bawa nyonya pulang dulu, tutup pintunya. Baik. Shen Tingchuan, hati-hati. Camel. Aku benar-benar tahu salah, sungguh. Lihatlah demi ayahku, maafkan aku. Ayo, cepat pergi. Ibu, Pergi sana. Bagaimana bisa kamu dan Yiran tidur terpisah? Hari ini aku yang memutuskan untuk Yiran. Kalian berdua harus tidur sekamar. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Tapi cuma ada satu selimut, gimana tidurnya? setengah tempat tidur untuk masing-masing, selimut untukmu. Tapi nanti malam kamu akan kedinginan kan? Ini maksudnya mengajakku berbagi selimut? Kalau begitu, maafkan Bos Shen ya.
Jiang Yiran, kamu peduli padaku? Biasa kamu beringat lagi. Lukanya parah nggak? Seram banget ya, iya kan? Ada apa? Naonya. Bibi Shen dan Tuan Lin sudah kembali. Siapa? Lin Jingze sudah kembali secepat ini? Jingze pulang, dia langsung segembira itu? Tuan Lin mengalami baku tembak di luar negeri, tangan kanannya terluka. Bibi Shen sedang menangis sedih. Aku akan pergi melihat. Sepupu, kamu. Tangan kanan. Kamu. Yang terluka adalah tangan kanan. Kakak ipar, jangan sedih. Kata dokter. Aku akan perlahan-lahan membaik. Sampai seberapa baik? Aku tidak tahu. Salahku, semua salahku. Aku seharusnya tidak memohon kepada kakak. Menyuruhmu sekolah di luar negeri, semua ini salahku. Kakak ipar mengabulkan mimpiku sekolah di luar negeri. Aku justru sangat senang. Mana mungkin menyalahkanmu? Jangan sedih lagi. Istirahat sebentar di sini saja. Shen Tingchuan. Kamu percaya takdir? Percaya. Setelah kita bercerai, kamu bisa menikah dengannya. Kalau keluarga tidak setuju, aku akan bicarakan untukmu. Aku menikah dengan siapa? Jingze, Untuk apa aku menikah dengannya? bukannya kamu menyukainya? Siapa bilang aku suka dia? Jiang Yiran, aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Jiang Yiran. Sejak hari kedua pernikahan, sifatmu berubah total. Selalu bersikap dingin seperti es padaku. Sampai kamu bertemu Jingze. Kamu mulai selalu memperhatikannya, akar permasalahannya. Adalah karena kita berdua terlalu mirip. Kamu mengira aku adalah Jingze, salah menikah. Shen Tingchuan. Aku dan Lin Jingge benar-benar tidak ada apa-apa. Jiang Yiran, jangan lagi berpura-pura. Aku Jingze pernah membantumu di Hong Kong. Lebih awal dariku mengenalmu. tidak berpura-pura. Lalu kenapa kamu begitu memperhatikannya? Aku itu karena tante baik padaku, jadi aku juga baik padanya. Alasan yang dicari-cari. Jiang Yiran, kamu suka dia cuma karena dia pernah membantumu. Aku bahkan pernah menyelamatkan nyawamu. Kalau wajah kita mirip, kenapa kamu nggak bisa? Nggak bisa suka dia setengah, suka aku setengah? Apa-apaan ini? Kakak sepupuku begitu baik padaku, kalau kakak iparku benar-benar suka padaku. Aku sama sekali nggak boleh mengkhianati kakak sepupu. Adik sepupu, lukamu parah banget, mau pergi kemana? Nggak apa-apa, yang luka tanganku, bukan kakiku. Yang luka tangannya. Kalau yang luka tanganmu, nggak pengaruh ke tangan kan? Jadi tangannya masih perlu operasi nggak? Apa perkataanku keterlaluan ya? Jiang Yiran sudah sedih banget. Di saat seperti ini, gimana bisa aku memaksanya untuk menyukaiku? Awalnya cuma mau menghiburnya. Gimana bisa aku marah-marah padanya? Sudahlah, lebih baik pergi jelaskan. Kalau nggak bisa, ceritain soal adik sepupu buat menghiburnya. Aku balik ke kota Kaisar karena di sini ada tim medis terbaik, kata dokter asal dirawat dengan baik. Bisa sembuh seperti semula. Benarkah? Wah, bagus dong. Alur hidup berubah, dengan begitu nyawa ayah bisa diselamatkan. Setelah lukaku sembuh,
Aku akan lanjut kuliah di luar negeri. Setelah lulus, aku berencana berkembang di kota Jing. Di sana menikah dan punya anak. Nggak akan balik ke kota Kaisar. Jadi kakak ipar. Kamu lupakan saja aku. Lupakan apaan? Kita sudah selesai, nggak mungkin ada hubungan, jadi bisa nggak kamu jangan cerai sama kakak sepupu? Lin Jingze, kamu. Kamu nggak punya malu ya? Aku bantu kamu karena tante baik padaku, baru aku bantu kamu. Kalau kamu masih mikir yang nggak, aku tampar kamu loh. Kakak sepupu benar-benar merusak orang. Aku salah, kakak ipar jangan dimasukin ke hati. Itu omongan tadi anggap aja nggak pernah ada. Jiang Yiran benar-benar nggak suka adik sepupu. Dia suka sama aku. Jago banget sih main tarik ulur. Aku minta maaf untuk kejadian tadi. Teh ini enak. Kalau kamu suka, nanti aku sediakan setiap hari. Setiap hari? Apa kamu lupa dengan perjanjian setahun kita? 3 bulan lagi kita cerai. Sudahlah, Jiang Yiran. Kamu benar-benar wanita paling sabar yang pernah aku temui. Harus aku akui, beberapa hari ini, aku juga mulai tertarik padamu. Shen Tingchuan, kamu gila ya? Jiang Yiran, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Aku dengar tadi. Sekarang aku sangat yakin. Kamu tidak suka Lin Jingze. Jangan-jangan kamu mikir, kalau aku kenal Lin Jingze, berarti aku harus suka kamu? Bukankah begitu? Kalau tidak suka aku, kenapa dulu kamu memaksaku menikah dengan obat? Dan setelah menikah, sikapmu berubah total. Aku sudah paham. Kamu sudah paham? Di pernikahan, kamu membuat ibuku sampai muntah darah. Kamu tahu setelah menikah, hidupmu akan sulit. Jadi kamu mundur untuk maju, sengaja bilang mau cerai. Main mata. Imajinasimu tinggi sekali. Kamu cocok jadi penulis novel. Jiang Yiran, jangan menyangkal. Selain alasan ini, apalagi? Kamu benar-benar ingin tahu? Baik, akan kuberitahu. Dulu, aku bertaruh dengan beberapa temanku. Siapa yang bisa membuatmu jatuh cinta? Tapi kamu tetap dingin. Mereka bilang, di sekitarmu tidak ada wanita sama sekali. Mungkin ada masalah di sana. Jadi aku coba dengan obat. Mencoba? Jadi? Jiang Yiran, kamu ingin menguji aku bisa atau tidak? Jiang Yiran, kamu tidak pernah suka aku. Shen Tingchuan, yang kukatakan semua bohong. Ya, Jiang Yiran, kamu benar-benar tidak memberi aku muka sama sekali. maaf. Ting Shuang. Hari ini aku bawa kabar baik untukmu. Apa masih ada kabar baik untukku sekarang? Kasus Su Jian sudah selesai. Dihukum 5 tahun. Itu juga pantas dia dapatkan. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu dan Jiang Yiran segera bercerai. Aku mengerti, kamu cepat beritahu kabar baik ini. Keskidiko Jiang Yiran, kamu sudah berusaha keras di pengadilan pertama dan kedua. Dia pasti sangat berterima kasih padamu. Sekalian mempererat hubungan kalian berdua. Besok adalah hari yang dijanjikan ke kantor catatan sipil. Hatinya tidak ada aku. Bahkan jika aku ceritakan tentang Su Jian, tidak akan ada gunanya. Banyak wanita di dunia ini, setelah bercerai bisa menikah lagi. Semua wanita bangsawan di kota ini. Aku hanya suka Jiang Yiran. Prow. Kamu bilang ini sudah terlambat. Berapa banyak wanita bangsawan di kota ini yang sudah kamu lihat? 2 tahun lalu, saat aku baru mengambil alih grup Shen. Media ramai memberitakan. Banyak wanita bangsawan yang tertarik padaku. Kemanapun aku pergi. Selalu ada gadis yang mengejar. Tapi dari begitu banyak gadis,
Aku langsung melihat Jiang Yiran. Dia ceria dan bersemangat, senyumnya cerah, jadi di pesta itu. Aku langsung terpesona. Siapa yang menyangka? Kemudian terjadi begitu banyak hal. Nona Jiang, kamu dengar. Bos Shen sudah menyukaimu sejak 2 tahun lalu. Ternyata di kehidupan sebelumnya, aku dan Shen Tingchuan saling mencintai. Nona Jiang, kalian berdua saling mencintai. Apakah tidak perlu bercerai? Jiang Yiran. Kita. Bisakah tidak bercerai? Aku sudah bilang tidak suka kamu. Tidak apa-apa kalau sekarang tidak suka, asal tidak suka orang lain. Aku masih punya kesempatan, kan? Sebelumnya aku terlalu sempit, terpaku pada kesalahan masa lalu. Tidak mau menerima kebahagiaan saat ini. Sekarang aku akhirnya mengerti isi hatiku. Beri aku kesempatan lagi, ya? Terpaku pada kesalahan masa lalu, tidak mau menerima kebahagiaan saat ini. Aku juga begitu. Beri aku kesempatan. Anggap saja masa tenang 1 bulan. Jika saat itu kamu masih tidak bisa mengubah pikiran, aku akan melepaskanmu. Mungkin aku harus berani sekali lagi.